البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan terlewat kita sudah masuk di babul libas, bab tentang pakaian di kitab shalah. Di kitab shalah, dan ini adalah bab yang terakhir dari kitab shalah. Dan nanti akan dilanjutkan dengan kitabul janaiz, tentang kitab membahas tentang jenazah, tata cara memandikan jenazah, demikian juga mengkafani, menguburkan. Ini permasalahan yang penting. Sebelumnya di kitab shalah sebagaimana telah lewat dibahas tentang adzan, demikian juga masjid, tentang pembahasan masjid, demikian juga sutrah, demikian juga tata cara sholat, sifat sholat. Panjang lebar di situ disebutkan oleh Ibnu Hajar. Bahkan di situ Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani beliau membuat kitab khusus, yaitu kitab Sifati Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentang sholat jamaah dan imamah. Demikian juga sholat orang yang sakit, orang yang safar. Demikian juga sholat Jumat, kita sudah membahasnya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sholat khauf. Demikian juga sholat 2 hari raya, sholat kusuf. Demikian juga di situ sebelumnya ada sujud sahwi, sholat tatawwu, dan yang lainnya semuanya Ibnu Hajar, sholat istisqa. Dan yang terakhir ini adalah bab libas, bab tentang pakaian. Karena pakaian itu adalah termasuk, yakni syarat sah sholat untuk menutup aurat. Maka dibahas dalam permasalahan ini. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa diharamkan untuk seorang laki-laki memakai harir, yaitu apa? Sutra. Adapun perempuan adalah boleh. Bagaimana kalau memakainya? Ketika sholat disebutkan hukumnya adalah haram. Sholatnya sah tetapi dia berdosa. Dan pembahasan ini kalau mungkin ada yang tidak sempat mendapatkan, di situ ada rekamannya, bisa dilihat. Pada pertemuan terlewat disebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa waktu itu beliau diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khullah siyara. Ini baju, jubah yang dia itu ada sutranya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau marah. Kemudian akhirnya Ali bin Abi Thalib beliau membaginya dengan perempuan-perempuan yang ada di sisinya, saudara-saudaranya ataupun istrinya. Maka di sini disebutkan tidak boleh ya pakaian dari sutra, demikian juga yang dia itu dibuat dari sutra atau dipintal dari sutra, demikian. Berikutnya hadis nomor 512. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif. Di situ ada ya ilah atau penyakitnya atau sebab dhaifnya itu adalah riwayat Sa'id bin Abi Hind tidak mendengar dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sehingga dihukumi mursal atau terputus munqati. Tetapi di situ ada penguat. Ada hadis Ali bin Abi Thalib juga, ya semua Imam Abu Dawud. Walaupun di situ ada sebab dhaif juga. Di situ ada Abu Aflah Al-Hamdani majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Majhul hal itu kalau dia sebutkan muridnya 2 atau lebih. Kalau majhul ain itu muridnya cuma 1 saja. Maka di sini menjadi hasan yang ghairihi, ya, menjadi hadis ini menjadi hasan.
dengan sebab yang lainnya. Dhaif ketemu dhaif yang menjadi hasan li ghairihi. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian juga ada penguat hadis Abdullah bin Amr bin As. Sehingga di sini adalah hasan. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Uhilad dhahab wal harir li inasi ummati." Dihalalkan emas dan sutra untuk inas, untuk perempuan umatku. Menunjukkan perempuan boleh memakai emas, boleh memakai harir, sutra. Ya, adapun di situ para ulama sebagian mengharamkan ya, seperti Syekh Albani, yakni mengharamkan huli, perhiasan dipakai oleh perempuan. Beberapa hadis yang beliau sebutkan, tapi tetap dalam hadis ini. Demikian juga di situ ayat Al-Qur'an, fil hilyati wa hiya fil hisami ghairu mubin. Apakah seseorang yang dia itu tumbuh dalam keadaan memakai perhiasan, kalau dia berdebat ngomongnya tidak jelas, yaitu siapa perempuan. Perempuan itu tumbuh dalam keadaan memakai perhiasan, sejak dari kecil memakai emas dan sebagainya. Ya, yang mampu. Demikian juga dia itu kalau berbicara itu enggak jelas. Kadang kalau nangis ya menguasai nangisnya itu sehingga kalau ngomong tidak jelas. Itu Al-Qur'an yang menyebutkan. Maka di sini dalil yang menunjukkan boleh perempuan memakai emas. Demikian juga harir, ya, sutra. Wa hurima 'ala dzukuriha, dan haram untuk laki-lakinya. Rawi Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi. Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi wa sahahahu, dan disahihkan. Maka di sini jelas tahrimu libasil harir, haramnya pakaian dari sutra. Wal julus alaihi, dan duduk di atasnya. Telah lewat pembahasannya, lirijal untuk laki-laki. Dan boleh untuk perempuan. Kemudian juga sebagian mengatakan kalau pakaian di situ ada sutra sedikit-sedikit kan boleh, telah lewat pembahasannya. Yang penting tidak lebih dari 4 jari. Entah alam, ini tanda-tandanya di situ, ya. Dari sutra boleh, laki-laki boleh. Sebagian mengkiaskan emas tidak boleh, karena kias itu butuh dalil, butuh penguat dan sebagainya. Maka tidak ada, tidak boleh emas, tidak termasuk untuk kemudian bajunya itu dihiasi emas, tidak boleh. Laki-laki tidak boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 513. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan sanadnya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila Allah memberikan nikmat kepada hambanya, nikmatan dengan suatu nikmat, ayyara athara nikmatihi alaih, untuk terlihat bekas nikmat Allah itu pada diri hamba tersebut. Rawal Baihaqi, Sunan Imam Baihaqi. Hadis ini hasan, yakni sahih. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka kalau Allah memberikan nikmat kepada hambanya, tampak nikmatnya itu pada diri hambanya tersebut. Ya, berkata di sini Imam Sunani disebut salam, Sunan Syekh Muhammad bin Nizam, fi hadil hadis dalalatun anna Allah taala yuhibbu minal abd idhara nikmatihi. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka, mencintai dari hambanya itu untuk tampak nikmat Allah itu pada fi makalihi, di makanan dia itu. Kalau dia punya Allah, makan yang enak, mampu kok. Ya, walaupun boleh sederhana, masya Allah, boleh sederhana. Ya, tetapi ya sekali-kali lah beli yang enak. Tanpa disuruh pun kita makan yang enak juga. Wa malbasihi, demikian juga pakaiannya, tampak di situ. Fa inna syukrun li nikmati fi'li, karena itu termasuk syukur terhadap nikmat dari fi'li. Ini syukur nikmat berupa perbuatan. Walaupun di situ ada hadis juga, al-badadatu minal iman, badadah sederhana itu termasuk keimanan. Pakaian sederhana, tidak mewah dan sebagainya, masya Allah, termasuk keimanan juga. Ya. Dan penghuni neraka itu banyak yang dia itu mutrafin. Ya, termasuk orang-orang yang mewah hidupnya dulu. Itu penghuni neraka banyak seperti itu. Tapi di sini semua Imam Sunani termasuk syukur perbuatan, ya, dengan apa? Menampakkan kenikmatan di makanannya dan bajunya. Wali anahu idza ra'a al-muhtaj fi hayati hasanah qasadahu. Ya, masya Allah ini beliau. Li'annahu idza ra'ahu al-muhtaj fi hayati hasanah qasadahu. Sesungguhnya apabila ada orang yang butuh itu melihat seseorang yang pakaiannya bagus, qasadahu, dia datangi. Ada orang pakai mobil yang mewah, orang yang butuh itu dekat-dekat, ya. Ya, demikian. Beliau tasaddaq alaih, sehingga bersedekah padanya. Itu diantara apa?
Itu kalau orang yang punya harta kemudian menampakkan hartanya itu, akhirnya orang miskin tahu dia punya harta, didekati agar bersedekah pada dia. Wa badadatu hayati soal. Ini istimbatnya Imam Sunani. Badadah ya lebih cenderung kepada kemiskinan ya. Itu hayat orang yang minta. Wa idharu lil faqri bilisanil hal, menampakkan kebutuhan dia itu dengan lisan hal keadaan. Walidakil, oleh karena itu sebagian mengatakan walisanu hali bisikayati antok. Lisan hal ini perbuatan itu di dalam mengeluh lebih kuat dalam berbicara. Ya, demikian juga sebagian mengatakan wa kafaka syahidu mandori an makhbari. Cukup bagi engkau saksi penglihatan kamu itu dari aku mengabarkan. Aku nggak perlu mengabarkan pada engkau. Dari apa yang ada pada diriku itu cukup bagi engkau. Gitu. Dan di sini menunjukkan bahwa kalau mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk ditambahkan di situ kenikmatannya, kayak makanan, demikian juga pakaiannya. Walaupun tadi kita sebutkan di situ hadis sahih insyaallah. Di situ sebutkan saya jamin saya di situ al-badadatu minal iman. Sederhana itu termasuk dari keimanan. Kemudian berikutnya hadis nomor 514. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasi. Nabi melarang dari pakaian al-qasi. Disebutkan al-qasi itu siap harir, pakaian sutra jelas. Wal muasfar, muasfar yaitu masbuk binabati usfur. Yang dia itu tercelup di winter. Baju yang diwenter dengan tanaman usfur. Disebutkan di Fathul Bari itu adalah tanaman hasala launu ahmar katsir. Yang dia itu entah diperas atau apa itu muncul warna merah yang banyak. Jadi Nabi melarang pakaian dari sutra, demikian juga pakaian yang diwenter dengan tanaman ini tadi, yang menimbulkan warna merah atau kuning semisal itu. Rawi Muslim, sebuah Imam Muslim. Demikian juga hadis nomor 515. Ini hadis yang terakhir. Masih ada hadis lagi. Wa Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, ra'a alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat kepadaku. Saubaini muasfaraini, dua baju yang muasfaraini, tadi disebutkan di winter dengan tanaman tadi. Faqala, maka Nabi mengatakan, ummuka amaratka bihada, apakah ibumu memerintahkan engkau dengan ini? Ya, ini di sini Nabi tidak meriduinya, tidak suka. Rawi Muslim. Maka dari sini bagaimana hukum memakai pakaian yang kuning ataupun merah? Ya, di sini pakaian yang dihitung asfar, kuning. Jelaskan oleh para ulama bahwa haram itu apabila dari tanaman yang tadi khusus, tanaman yang dihitung asfur ini tadi. Ya, tanaman yang kemudian menimbulkan warna merah ataupun kuning. Itu insya Allah yang lebih jelas seperti itu. Kemudian bagaimana? Ya, di situ disebutkan, di situ ada pakaian yang yang di winter ini tadi dengan tanam ini tadi, itu adalah inahada min siyabil kufar, itu termasuk pakaian orang kafir. Fala talbisuha, jangan kau makainya. Kesimpulan adalah tadi, yang itu dari tanaman yang tadi. Adapun yang selainnya maka itu adalah boleh. Adapun perempuan sekolah Ibnu Abdul Bar ijma' boleh. Ya, demikian. Perempuan sekolah Ibnu Abdul Bar maka itu adalah boleh. Bagaimana pakaian merah? Disebutkan di situ hadis ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Juhaifah, demikian juga Bara bin Azib radhiyallahu anhum, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai hullah khamra, baju merah. Demikian juga, tapi di situ ada juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu melarang nahan asfar, ya pakaian yang dihitung asfar tadi, yang dari tanaman tadi, maka merah lebih lagi tidak boleh. Demikian juga hadis Nabi melarang dari mayasir al-khumur, yang baju itu merah. Lalu bagaimana digiring? Para ulama menggiring karena hadis tadi bukan yang Muslim, Nabi memakai pakaian merah ini. Sebutkan kalau dia merah murni maka tidak boleh.
Ya demikian. Tetapi kalau kemudian merah ada dia itu yakni garis-garisnya, maka di situ diperbolehkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 516. Wa Asma binti Abi Bakar, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengeluarkan jubah pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diperbincangkan oleh Imam Abu Dawud. Di situ ada Mughirah bin Ziyad, dhaif, lemah. Tetapi ada penguat dalam Sahih Muslim, asal dalam Sahih Muslim. Asma binti Abi Bakar, beliau mengeluarkan jubah pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam makfu fatal jaib, yakni ada lipatan yang dijahit itu kan, biasanya baju sebenarnya ada lipatan ini, ya, di pojoknya lengan lengan baju ini. Demikian juga di kerah, demikian. Itu makfufah namanya. Al jaib di saku. Wal kumain lengan yang dekat dengan telapak tangan ini. Wal farjaini yaitu yang ada di bawah itu, yang di kaki itu, jubah sampai mendekati mata kaki itu kan, ya seperti itu. Bidibaj yang dia itu pojok-pojoknya ada sutra. Ini pojok-pojok ini sutra. Dibaj itu adalah sutra yang murni. Abu Dawud. Wa asluki Muslim, asal dari riwayat Imam Muslim. Wa zada ditambahkan di situ kanat inda Aisyah, yang ada di sisi Aisyah hatta kubidat, sampai Aisyah meninggal. Baju ini bersama dengan Aisyah. Faqabattuha, maka aku ambil, yani Asma mengambilnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Fanahnu naksiluha lil mardo, maka kami mencucinya untuk orang-orang sakit, ya, yang ada di keluarganya. Fanastasfi biha, kemudian kami menggunakan sebagai wasilah agar sembuh, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian itu sebagai tawasul, bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh. Ini dalam pembahasan akidah disebutkan. Wa zada al-Bukhari, sebab Imam Bukhari fi adabil mufrad di adabil mufrad, wa kana yalbasuha lil wafdi. Nabi biasa menggunakannya ketika ada ini rombongan yang datang. Wal Jumu'ah, demikian juga hari Jumat. Ini pakaian dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pojok-pojoknya ada sutra. Itu di tangan, demikian juga di yakni tadi saku, demikian juga bagian bawah, demikian. Dan hadis tadi yang disebutkan oleh Imam Bukhari di Adabul Mufrad adalah sahih. Maka di sini boleh memakai baju yang di situ ada harir, sutranya sedikit sebagaimana tadi. Yang penting tidak lebih dari 4 jari. Bagaimana pakaian di situ ada gambar? Tidak boleh. Gambar yang itu makhluk bernyawa tidak boleh. Demikian juga laki-laki tidak boleh memakai baju perempuan. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga hukum isbal sudah jelas. Ini isbal itu adalah haram, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Adapun perempuan adalah boleh. Ya, kalau laki-laki tidak boleh. Bagaimana melipat pakaian ketika sholat? Ya, ditekuk, digulung itu kaki kami, celananya itu supaya nggak isbal, tidak boleh. Ya, di situ ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, umirtu ana sudah ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah untuk sujud di 7 yang besar. Jelas itu, yakni wajah, yakni hidung, demikian juga dahi, demikian juga kedua telapak tangan, kedua lutut, demikian juga kedua jari kaki. Wa ala aqfutu thawban, untuk aku tidak melipat baju, wala sya'ran, demikian juga rambut. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.